Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Nah, untuk video kali ini Mas Laros akan bercerita sedikit tentang filosofi hidup dalam seni tari jaranan Buto Banyuwangi. Nah, teman-teman, kalau kita tahu ya, banyak kok sebagian dari kita sudah kenal apa itu kesenian jaranan. Biasanya penarinya menari menggunakan kuda yang ditunggangi. Nah, jadi biasanya itu aksesorisnya bentuknya kuda. Itu kalau di daerah lain. Kalau di Banyuwangi itu dikenal dengan seni tari jaranan Buto. Nah, apa yang membedakan teman-teman? Banyak hal ya. Kalau di Banyuwangi ini seni jaranan Buto ini pertama kali diciptakan oleh Mbah Setro Asnawi. Ya, beliau dari seniman dari Trenggalek ketika itu datang ke Banyuwangi dan terinspirasi dengan masyarakat Banyuwangi yang menghormati salah satu tokoh Minak Jinggo yang digambarkan sebagai orang yang bertubuh raksasa dengan wajah seperti Buto, ya kayak gitu katanya seperti itu, yang saya dapatkan informasi secara turun-temurun. Akhirnya dipadukan antara kesenian yang ada di Kediri, jaranan di Kediri, Trenggalek, Tulungagung dipadukan dengan cerita yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya terciptalah sebuah kesenian jaranan Buto. Nah, dalam kesenian jaranan Buto ini menggambarkan proses kehidupan mulai awal manusia lahir sampai orang meninggal. Itu sangat terlihat dari gerakan tarinya dan sebagainya mulai awal sampai akhir. Kalau kita perhatikan, karena wajar, karena kesenian jaranan ini dulu pernah digunakan oleh Sunan Mudun sebagai media dakwah Islam. Maka gak heran ada simbol-simbol atau nilai-nilai keislaman dalam kesenian jaranan Buto. Nah, coba kita lihat, kita jabarkan satu persatu mulai dari gerakan pertama ya teman-teman. Biasanya tari jaranan Buto ini ketika pagi hari itu ditampilkan beberapa grup, itu menampilkan penari dari anak-anak. Itulah proses kehidupan mulai dari kecil ya. Nanti pada siang hari sekitar jam 12-an lah, jam 12 setengah 1 itu orang-orang dewasa. Dari mulai kecil proses dewasa, dan di situ teman-teman coba kita lihat mengapa dalam kesenian jaranan Buto itu ada adegan kesurupan. Nah, adegan kesurupan itu maknanya seperti apa? Orang itu seperti itu. Nah, setiap orang itu memiliki nafsu. Tinggal bagaimana orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu filosofinya. Jadi ketika orang bisa dikuasai nafsu, ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan dikuasai oleh setan itu sendiri, nafsu itu sendiri ya. Makanya ketika orang yang dikuasai hawa nafsu, maka perilakunya tidak lumrah seperti manusia pada umumnya. Makannya beling, makannya arang, bahkan ayam mentah itu dimakan. Itu konsepnya. Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, bagi yang bisa mengendalikan hawa nafsu, mereka menari seperti biasa. Jadi itu filosofinya sebenarnya seperti itu. Itu penggambaran mengajarkan kehidupan kepada kita semuanya sebagai manusia, ya. Sebagai manusia, maka kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, filosofinya apa pada siang hari? Biasanya orang itu yang matahari ketika terbit dari sebelah timur, ya, sebelah timur. Nanti pada saat siang hari ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, lurus dengan kepala kita, itu biasanya itu simbol manusia itu ketika pada satu titik, ya, pada satu titik itu ketika dia sudah mendapatkan harta, istri, jabatan dan sebagainya, itu biasanya ketika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, dia pada satu titik memiliki kesombongan. Itu makanya kenapa di situ simbolnya orang yang kesurupan. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman itu ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komentar di bawah video. Nah, di sore hari itu ada adegan namanya rampokan, teman-teman. Nah, rampokan itu seperti apa? Seperti ini ya, rampokan. Nah, rampokan ini maksudnya biasanya penari itu ya, di tengah itu ada orang yang membawa celeng, kadang ya, membawa celeng, dan di sampingnya itu dikelilingi oleh para penari dengan membawa tombak. Ada yang membawa cemeti atau pecut, ya, cambuk dan sebagainya. Dan yang di tengah membawa celeng. Maksudnya apa? Itu adalah simbol dalam proses kehidupan mulai dari lahir,
dewasa dan di sore hari itu simbol orang itu nanti ada satu titik manusia itu akan menemui ajalnya. Makanya orang yang penari yang di tengah membawa celeng itu siapakah yang di samping itu adalah simbol dari kematian itu sendiri atau malaikat maut itu sendiri yang siap membunuh, siap menerkam ya orang yang ada di tengah tadi atau kita semuanya. Jadi semua orang itu tidak akan bisa lepas dari namanya kematian. Nah, makanya dia lari celeng itu, dia lari celeng atau babi hutan, lari kemanapun, dia akan tetap dikejar. Orang seperti itu, dia akan lari dimanapun, paribasan atau seumpama dia lari di lubang semut pun, ketika kematian akan selalu mengintai dia dimanapun berada. Itu sama filosofinya. Nah, apa yang bisa menyelamatkan teman-teman? Yang bisa menyelamatkan adalah celengan atau tabungan. Makanya disimbolkan celeng atau babi hutan. Di samping itu ya tabungan. Nah, di samping itu teman-teman, celeng adalah salah satu hewan ketika mendapat serangan itu lurus teman-teman. Dia lari lurus tanpa toleh kanan ke kiri. Itu maksudnya apa? Ketika orang memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, apapun itu agamanya, maka dia harus fokus pada itu. Tidak usah melihat kanan, kiri, dan sebagainya. Fokus apa yang dia yakini. Itu yang pertama. Nah, kembali ke celeng. Celeng adalah celengan atau tabungan. Tabungan apa yang dimaksud yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah amal perbuatannya itu sendiri. Jadi itu maksudnya. Makanya ketika pada akhir nanti di seni jaranan buto ini di sesi akhir itu celeng itu kena tombak, kadang kena tombak, kadang kena cemeti atau cambuk, akhirnya dipanggul, dibawa masuk ke rombongan. Nah, itulah proses kehidupan nanti mulai dari lahir, dewasa sampai dia meninggal. Yang bisa menyelamatkan adalah celengan atau amal perbuatannya masing-masing. Itulah filosofi dari seni jaranan buto yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ayolah kita melihat sebuah tontonan itu juga bisa menjadi sebuah tuntunan. Jadi tidak hanya ditonton tapi dimaknai filosofi apa maksud dari sebuah kesenian itu sendiri. Karena banyak nilai-nilai pesan moral, nilai-nilai pesan dakwah kalau dalam keislaman yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen, dan juga follow Instagramnya @maselaros ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Informasi seni budaya Kabupaten Banyuwangi, tetap cinta seni budaya Kabupaten Banyuwangi. Lestarikan seni budaya ketika masih muda dan lestarikan seni budaya semampu kalian agar Kabupaten Banyuwangi, seni Kabupaten Banyuwangi tetap diminati dan tetap lestari. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.